Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Eh, Selamat bergabung lagi di FS3. Sebenarnya saya ini cuman sharing aja pengalaman. Sudah agak lama ini penelitiannya, jadi hmm, mungkin ya sudah ada yang lupa Kalau ya. kamu gedungnya juga beda kayak kencingin aja. Akan saya share dulu materi presentasi saya. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Ini Ibu. Sudah ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kali ini saya akan memaparkan atau sharing pengalaman penelitian yang berjudul dinamika transkripsi gen dan senyawa metabolit yeast pada kondisi stres lingkungan. Penelitian ini sudah sebenarnya saya bergabung di BRIN ini tahun lalu. Sebelumnya adalah berasal dari Kementerian Pertanian atau Badan Litbang Pertanian. Jadi penelitiannya kadang tergantung dari prioritas di Kementerian Pertanian. Maka tadi disebutkan oleh Mbak Rina dari A sampai B dan lain-lain ya. Jadi bukannya pengen berpengalaman yang lain-lain, tapi memang kondisi penelitian seperti itu di Kementerian Pertanian. Jadi tidak bisa fokus seperti teman-teman kita yang sudah di BRIN lama atau dari ex-LIPI ya. Jadi kita tahu bahwa negara Indonesia mempunyai sumber daya genetik yang sangat eh, sangat luas, sangat banyak. Nomor dua setelah apa Argentina atau apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi bioprospeksi dari mikroba itu akan sangat berguna bagi kita sebagai manusia Indonesia dan dapat digunakan untuk beberapa bidang. Seperti kita ketahui bahwa hanya 1% atau kurang dari 1% itu mikroba yang bisa kita tumbuhkan atau kita culture-kan ya, atau kita gali potensinya, sementara 99% dari mikroba yang ada di alam ini belum kita manfaatkan. Nah, untuk itu kita eh, berkesempatan untuk menggunakan mikroba-mikroba yang berguna yang alam di Indonesia, yaitu disebut indigenous beneficial microbe, bisa digunakan di bidang agriculture atau pertanian seperti tadi disebutkan oleh Bu Rina tentang pupuk hayati. Jadi saya pernah bekerja di pupuk hayati dari mikorrhiza, kemudian rhizobium, penambat N, penambat P, dan lain-lain. Kemudian untuk biopestisida, kemudian di bidang kedokteran atau untuk obat-obatan, pernah bekerja di Endofit untuk tanaman dari tanaman sirsak yang digunakan untuk pengobatan kanker. Kemudian untuk industri pada akhir-akhir ini setelah 2000 ke atas di bidang bioetanol. Kita ketahui bahwa produksi bioetanol atau bioproduk dari mikroba itu pada sebelum tahun 2000 banyak menggunakan sumber gula atau sebagai raw material itu dari gula atau karbohidrat yang mempunyai kendala eh, dalam berkompetisi dengan eh, pangan dan pakan. Nah, untuk itu setelah tahun 2000-an, sekitar 2000 awal 2000-an itu peneliti mulai melirik bahan-bahan apa yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku yang tidak berkompetisi dan sehingga harganya tidak fluktuasi karena berkompetisi dengan pangan dan pakan, maka salah satunya adalah menggunakan biomasa dari lignoselulosa yang berasal dari limbah pertanian untuk memproduksi bioproduk. Akan tetapi ini adalah bagian dari penggunaan biomasa lignoselulosa ini. Nggak ngerti, udah di slide berapa ini? Mohon maaf ada yang ini ya.
ada yang bocor. Apabila kita lihat akan terdiri dari 3 komponen besar, yaitu hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Nah, ini memerlukan upaya pemecahan dulu, kemudian menggunakan mikroba sebagai untuk alat fermentasinya, bisa berupa bakteri baik mesofil maupun termofil. Kemudian bisa juga yang sekarang yang banyak atau yang paling tinggi menghasilkan etanol adalah yeast. Jadi saya pernah bekerja juga untuk mesofil, E. coli, kemudian termofil untuk Thermus thermophilus dan Geobacillus thermococcus waktu itu sekitar tahun 2000 awalan ya. Kemudian pada tahap ini saya melakukan penelitian menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Apakah penggunaan lignoselulosa ini sudah sangat stabil sampai sekarang? Ini sebenarnya masih mempunyai kendala-kendala. Kita ketahui bahwa kalau mempunyai manfaat penggunaan biomasa ini seperti keberadaannya yang banyak di alam, kemudian bersifat terbarukan, dan tidak berkompetisi dengan pangan dan pakan, sehingga kalau kita menggunakan biomasa, apabila prosesnya sudah stabil, diharapkan tidak berkompetisi dan sehingga harga untuk pemrosesannya itu tidak naik turun dan lebih efisien. Sedangkan kendalanya biomasa ini bersifat rekalsitran terhadap degradasi untuk menghasilkan gula yang bisa dimanfaatkan mikroba. Kemudian dari pemecahan atau hidrolisis dari biomasa ini diproduksi bermacam-macam gula. Kalau biasanya dari gula misalnya dari tebu atau dari jagung atau dari singkong itu hanya mengandung gula heksosa. Kalau dari biomasa ini bisa menghasilkan baik heksosa maupun pentosa. Jadi campuran antara heksosa dan pentosa ini yang kadangkala membuat masalah, dan mikroba-mikroba yang dipergunakan biasanya hanya bisa menggunakan pentosa. Maksudnya mikroba yang efektif memproduksi bioetanol itu biasanya hanya bisa menggunakan heksosa, sedangkan yang bisa menggunakan pentosa itu biasanya produktivitasnya rendah. Kemudian selain campuran gula tersebut, terdapat juga senyawa-senyawa lain dari hasil pemecahan tadi yang bersifat sebagai inhibitor. Nah, dari segi mikrobanya sendiri, yang digunakan sekarang kebanyakan itu adalah rentan terhadap inhibitor. Kemudian konversi karena menggunakan biomasa ini, karena ada inhibitornya, maka efisiensi produksinya rendah. Ini adalah kendala dalam menggunakan biomasa. Seperti tadi saya utarakan, ada 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin. Apabila dipecah dengan menggunakan baik fisik, kimia, atau biologi, dia akan menghasilkan campuran gula. Gula ini heksosa, yang ini pentosa, yang ini yang mewakili adalah silosa biasanya. Kemudian komponen-komponen lain seperti hidroksi metil gupural atau gupural, kemudian asam-asam lemah berupa asam levonik, asam format, atau asam asetat. Nah, ini akan mengganggu atau sebagai inhibitor terhadap proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau bioproduk yang lain. Ini adalah bioproduk selain bioetanol bermacam-macam untuk keperluan industri. Kemudian bagaimana sel menghadapi dari inhibitor-inhibitor tersebut? Karena inhibitor tersebut memang bersifat menekan mikroba, sehingga mikroba tidak tumbuh secara bahagia atau tidak terhambat ya, karena terdapat stres-stres dalam selnya yang bisa merusak dinding sel, kemudian terdapat asidifikasi atau redox balance ini. Peneliti berusaha untuk memilih sel untuk fermentasi yang bersifat kuat, sehingga kerentanannya itu bisa dicegah.
Salah satu pencegahannya yaitu untuk detoksifikasi dari biomasa hidrolisat tersebut. Detoksifikasi bisa dicapai dengan secara chemical, bisa fisik, kemudian biologi, tapi ini memerlukan energi yang sangat banyak, kemudian sehingga memerlukan cost yang tinggi. Jadi nanti hasilnya juga menurunkan nilai jualnya ya, karena cost-nya tinggi. Kemudian salah satunya yang dipilih yaitu dengan avoidance dari inhibitor tersebut. Jadi menghindari sifat inhibitor itu dengan menggunakan sel yang kuat atau robust cell. Ini adalah saya sarikan mikroba-mikroba yang biasanya digunakan untuk produksi etanol, yaitu mikroba yang alami ya. Yang alami itu biasanya kalau yeast yang bisa digunakan Saccharomyces cerevisiae itu produksinya tinggi, tapi dia tidak bisa menggunakan pentosa, dia hanya menggunakan glukosa, ini yang alami. Kemudian karena perlu degradasi dari biomasa tadi, biasanya kan perlu enzim selulase. Nah, ini dia tidak bisa menghasilkan selulase. Nah, untuk bakteri yang terkenal ada Pseudomonas mobilis, dia produksinya tinggi, tidak bisa menggunakan pentosa, hanya bisa menggunakan heksosa. Dia menghasilkan etanol, tidak menghasilkan selulosa. Kemudian ada juga yeast atau bakteri yang bisa menggunakan pentosa seperti Pichia stipendis atau Candida, ini bisa menggunakan pentosa. Kemudian bakteri-bakteri termofilik, pada tahun 2000-an saya bekerja di bakteri termofilik, dia bisa menggunakan pentosa, bisa menggunakan glukosa, tapi untuk produksi etanolnya dia rendah dan tidak bisa memproduksi selulase. Oh, maaf. Ini adalah siklus metabolisme yang ada pada organisme-organisme penghasil etanol. Sebelah kiri ini adalah biasanya pada mikroba bakteri, kemudian yang di kanan biasanya pada yeast. Nah, kalau yeast ada yang bisa menggunakan silosa, ada yang bisa menggunakan glukosa di sini. Kemudian siklus-siklus yang utama adalah tentang pentose fosfat pathway atau P3, kemudian glukolisis, kemudian siklus produksi etanol di sini. Kalau untuk mikroba, ini siklus Eppner-Dodorov pathway ini terkenal pada mikroba Pseudomonas mobilis yang disebut dia sangat efisien dalam konversi etanol. Kemudian embedded Mayer-Hope ini, Parnas ini atau glikolisis, siklus glikolisis ini banyak terdapat pada mikroba-mikroba baik termofilik maupun mesofilik. Nah, pada waktu lalu saya melakukan genetika, rekayasa genetika untuk dalam di ujung sini ya, yaitu tentang gen PDC dan ADH. Jadi ini adalah yang berperan dalam mengkonversi pirufat menjadi asetaldehid, kemudian dengan menggunakan ADH dia menghasilkan etanol, dan waktu itu mengkonstruk plasmid atau shuttle plasmid yang mengandung PDC dan ADH yang bisa diekspresikan di mesofilik yaitu E. coli, kemudian dipindahkan ke termofilik, Thermostomophilus, tapi memang sudah bisa masuk, tapi memang ekspresinya tidak setinggi apabila kita bandingkan dengan Saccharomyces cerevisiae. Kenapa menggunakan yeast? Kita menggunakan yeast atau Saccharomyces cerevisiae karena terkenal dengan bahwa Saccharomyces cerevisiae ini memang dikenal sebagai industrial yeast ya, industrial yeast, yaitu yang digunakan untuk produksi etanol di skala industri karena selnya itu kuat dibandingkan bakteri. Jadi dinding selnya kuat, kemudian karakteristik produksi etanol tinggi, kemudian dia tahan terhadap range pH, yang optimumnya dia tumbuh di pH rendah, sekitar 4,5 gitu. Jadi kalau pH rendah biasanya
dia lebih tidak mudah terkontaminasi dengan mikroba yang lain. Kemudian dia toleran terhadap etanol. Jadi kalau produksi etanol itu makin tinggi etanol, itu juga sebagai inhibitor. Nah, yeast ini dia bisa tahan sekitar 10-15% dari etanol yang diproduksi. Sedangkan mikroba yang lain dia lebih rentan terhadap stres dari etanol. Kenapa seperti itu? Ada banyak alasannya. Salah satunya bahwa ada beberapa yeast itu bisa menggumpal atau membentuk flokulan atau floculating atau bersifat juga diploid. Diploid itu juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap etanol. Kemudian untuk penggunaan lebih lanjut seperti di Australia itu kalau dia produksi etanol, selnya bisa digunakan untuk industri lain seperti digunakan untuk selai yang menghasilkan itu merek yeast ini aman digunakan atau dimakan oleh manusia karena dia tergolong dalam mikroorganisme GRAS ya, generally regarded as safe. Nah, jadi penelitian yang pernah dilakukan adalah tentang isolasi, karakterisasi, identifikasi dari indigenous mikroba penghasil etanol baik termofil maupun yeast. Kemudian kita melihat bagaimana ketahanan sel yeast ini terhadap inhibitor dari yang dikandung oleh biomasa dari penggunaannya untuk lignoselulosa biomasa sebagai raw material. Kemudian tentang genetic improvement dari yeast untuk produksi bioetanol menggunakan biomasa. Nah, dalam hal ini saya akan memaparkan tentang bagaimana strain yeast Saccharomyces cerevisiae NBRC 849 ketahanannya terhadap inhibitor, yaitu kompleks inhibitor, yaitu campuran inhibitor yang bersifat sintetis, jadi tidak diisolasi atau tidak berasal dari biomasa, tapi itu yang bersifat sintetik yang dicampur. Jadi efeknya sangat kuat karena ada campuran berbagai macam inhibitor tersebut. Nah, kita lihat gen-gen apa yang terekspresi dan bagaimana cara dia menghindari stres tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sel dalam bertahan terhadap kompleks inhibitor tadi yang mengandung furfural 5-hidroksimetil furfural, kemudian asam-asam lemah yaitu asam asetat, asam format, dan asam leukemik. Dari sel yang kita gunakan sengaja dipilih yang tidak menggumpal atau non-flocculating, kemudian yang bersifat haploid yang biasanya lebih sensitif terhadap inhibitor. Nah, ini eksperimen yang dilakukan ada 3 tahap, yaitu pertama fermentasi, kemudian kedua melihat transkrip dari gen-gen yang kita pilih, kemudian kita evaluasi juga tentang senyawa-senyawa metabolik untuk mengkonfirmasi hasil dari studi transkriptom tersebut. Nah, kita tentukan untuk fermentasinya ini, kita tentukan treatmentnya, kemudian sampelnya kita lakukan tiap 2 jam, sampel dari kulturnya, kemudian untuk melihat profil dari pertumbuhannya, dari pertumbuhan sel, kemudian konsumsi gula, kemudian produksi etanolnya, kemudian produksi side product seperti gliserol, asam asetat, dan lain-lain. Kemudian dari grup growth profile yang ada di hasil fermentasi ini, kita tentukan sampel mana yang akan dianalisa untuk studi transkriptom. Nah, gen-gen yang kita lihat pada studi transkriptom itu adalah gen-gen pada siklus glikolisis, kemudian pada pentose fosfat pathway atau B3, dan gen-gen regulator. Kemudian kalau yang metabolomik adalah melihat senyawa-senyawa untuk mengkonfirmasi apakah sejalan dengan hasil di transkriptom tadi. Ini adalah perlakuan apa yang ada di fermentasi.
kita melakukan fermentasi dalam kondisi batch di dalam satu wadah pada suhu 30 derajat dengan pengocokan 150 rpm dengan inokulum 10%. Treatmentnya yaitu untuk kontrol yaitu YNB, media YNB. Ini adalah media yang tidak mengandung inhibitor. Kemudian menggunakan untuk yang treatment menggunakan YNBI atau media yang mengandung inhibitor dengan full strength-nya sekitar ini bisa dilihat 60 mmol furfural. Sebenarnya ini sangat tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi furfural yang ada di biomasa atau ketahanan sel yeast terhadap furfural biasanya hanya sampai 20 mmol. Nah, kita perlakukan sangat tinggi di sini. Kemudian perlakuan yang ketiga ini pertama, kemudian 3, 4, 5 itu kita encerkan inhibitornya, yaitu pengenceran 0,6, kemudian agak meningkat 0,5, kemudian 0,4 strength-nya. Oh, ini agak menurun ya. Jadi kita encerkan antara YNB dengan YNB yang mengandung inhibitor untuk mendapatkan konsentrasi yang kita inginkan. Ini adalah penampilan dari growth profile dari fermentasi yang profil 1 dan 2 ini sebenarnya sama. Kenapa saya bandingkan di sini? Karena untuk yang 5 growth profile ini kita eliminasi penggunaan gula silosa karena hampir semua dari silosa yang kita berikan yaitu 50 gram per liter itu tidak dikonsumsi oleh yeast strain ini. Tapi dia tidak mengganggu dalam pertumbuhannya, bisa dilihat dari konsumsi glukosanya. Konsumsi glukosanya ini sama ya. Jadi dia begitu fermentasi berlangsung, dia bisa mengkonsumsi glukosa sampai jam ke-24. Ini sudah habis glukosa yang konsentrasinya 50 gram per liter. Nah, ini untuk biomasanya begitu glukosanya diambil, biomasanya meningkat dan diproduksi etanol. Ini adalah side produknya, asam-asam lemah. Kemudian untuk konsentrasi inhibitor yang paling rendah yaitu 0,4 strength dari inhibitor. Ini konsumsi gula dia terhambat. Jadi dia melambatkan. Kalau ini langsung turun, ini dia melambat, konsentrasinya melambat. Kemudian biomasanya itu juga dia terjadi flat dulu yang dinamakan lag phase, kemudian baru ke log phase. Log phase itu pertumbuhan, jadi dia ada jeda untuk di sini adaptasi terhadap inhibitor. Nah, seperti itu. Jadi lag phase-nya sekitar jam ke-6 ini masih lag phase, kemudian masuk ke log phase sampai jam ke-24. Nah, inti untuk yang lebih tinggi lagi 0,5 atau 50% inhibitor ini lebih lambat lagi konsumsi gula. Lag phase-nya juga lebih tinggi dari lebih lama dari 6 jam. Kemudian baru memasuki log phase-nya atau log pertumbuhan. Nah, untuk inhibitor yang lebih tinggi yaitu 0,6 strength-nya. Seperti tadi, ini penggunaan gula juga dia makin menurun kecepatannya. Kemudian pertumbuhannya juga lag phase-nya itu hampir 12 jam. Nah, ini terjadi dioxide growth. Jadi pertumbuhan kedua eksponensial pertama atau log phase pertama dan log phase kedua. Nanti diterangkan gen-gen apa yang berpengaruh terhadap ini disebut dioxide growth. Nah, sementara untuk yang full strength inhibitor, dia tidak bisa menggunakan glukosa karena selnya dia tidak tumbuh atau mungkin mati ya. Jadi tidak bisa menghasilkan etanol dan tidak bisa menyerap glukosa. Kemudian kita lihat inhibitornya sendiri, keragaannya di kultur tersebut. Ini adalah untuk furfural. Ini ada yang full strength inhibitor. Di sini ternyata furfural itu menurun kadarnya. Jadi analisa kita dia bisa di
detoksifikasi atau diubah menjadi senyawa yang lain yang tidak lebih tidak toksik. Nah, ini untuk yang semakin dia kadarnya semakin menurun, dia lebih cepat terdetoksifikasi. Untuk yang paling sekitar 0,4 itu pada jam ke-12 dia sudah habis inhibitor furfural ini. Kemudian untuk 0,5 dia 24 jam sudah habis. Ya. Jadi semakin dia konsentrasi inhibitornya itu semakin tinggi, dia semakin lambat detoksifikasi. Kemudian dibuktikan juga dengan analisis furfuril alkohol, yaitu furfuril alkohol itu adalah konversi dari furfural menjadi furfuril alkohol itu menjadi less toxic, artinya dia tidak lebih berbahaya dari furfural. Nah, ini semakin meningkat sejalan dengan waktunya, yang pada awalnya tidak ada, kemudian dia meningkat kadarnya. Jadi ini indikasi bahwa furfural diubah menjadi less toxic kompon, yaitu furfuril alkohol. Kemudian seperti furfural 5-HMF itu juga begitu, tapi ini lebih lambat atau lebih sedikit yang didetoksifikasi. Jadi yang mula-mula 10 ini hanya berkurang sedikit. Tapi untuk yang konsentrasinya rendah pada jam ke-24 ini bisa didetoksifikasi. Untuk asam-asam lemah, di sini bisa dilihat untuk asam asetat. Asam asetat ini untuk yang kadarnya agak rendah di medium, dia bisa menurun. Karena nanti dibuktikan bahwa ada gen-gen yang berkaitan dengan penurunan asam asetat ini, yaitu ekspresi dari gen ACS1 dan ACS2 yang dia bisa menggunakan asam asetat untuk pertumbuhan sel setelah gula habis. Itu. Tapi untuk yang asam-asam yang lain dia masih tetap di dalam media, jadi tidak detoksifikasi atau tidak dapat digunakan sebagai sumber karbon. Nah, ini kita bisa melihat juga sel-sel setelah kita challenge dengan inhibitor kompleks tadi, banyak sel-sel yang mati dengan pewarnaan dengan propidium iodin, di mana yang merah-merah ini adalah yang mati, sedangkan yang tidak terwarnai adalah yang hidup. Dengan semakin kandungan inhibitornya semakin banyak dalam medium, maka yang merah-merah ini akan semakin banyak. Karena inhibitor itu tadi seperti di growth profile-nya bisa dibuktikan bahwa bisa menghambat kecepatan tumbuhnya, kemudian dari pustaka itu dia menghambat sel budding, jadi pembelahan selnya, kemudian menurunkan etanol, kemudian menurunkan enzim-enzim, aktivitas enzim-enzim, yang juga menurunkan siklus-siklus yang ada di sel sampai ke sel kematian sel. Dari growth profile tadi untuk melihat gen-gen yang ada atau melihat studi transkriptomnya tadi, kita ketahui bahwa sebenarnya selain konsentrasi dari inhibitor, tahapan mana yang sebenarnya sangat krusial untuk dilihat ekspresi gen-gennya. Nah, tadi untuk adaptasi tadi di log phase, jadi kita ambil sampel yang ada di log phase, kemudian di early log phase dan middle log phase ini yang waktu krusial menentukan survival dari sel tersebut. Nah, kita bandingkan pada antara fermentasi pada media yang tidak mengandung inhibitor dan media yang mengandung setengah konsentrasi inhibitor, karena
Kenapa kita pilih? Karena pada setengah konsentrasi inhibitor ini sel masih bisa hidup normal walaupun memang mengalami kelambatan. Kalau untuk yang lebih tinggi, selnya sudah tidak tumbuh atau mati yang tadi full strength inhibitor tadi. Nah, untuk yang di sini di log phase ini, sampel yang diambil untuk media yang tidak mengandung inhibitor, yaitu pada sampel jam ketiga, sama ini dengan yang mengandung setengah konsentrasi. Sedangkan untuk yang early log phase di sini, karena dia bergeser tadi growth curve-nya, kita mengambilnya juga bergeser. Untuk yang tanpa inhibitor, kita ambil jam ke-6, kemudian yang untuk yang mengandung inhibitor setengah pada jam ke-12. Demikian juga untuk middle log phase. Untuk yang tidak mengandung inhibitor, kita ambil sampel yang jam ke-12, sedangkan yang mengandung inhibitor setengah, kita ambil yang jam ke-24. Kita lihat 47 gen yang berperan penting dalam siklus-siklus seperti glikolisis, pentosfosfat, kemudian produksi etanol, ini masuk dalam sentral metabolisme ya. Ini gen-gen penyandi etanol itu EDH dari EDH 3 sampai EDH 7, kemudian PDC 1 sampai PDC 6. Yang ini adalah sentral metabolisme. Gen-gen untuk sentral metabolismenya. ACS ini adalah asetil CoA sintetase yang tadi mempengaruhi deoksy growth tadi. Pada akhirnya kita tahu bahwa gen-gen ini yang berperan. Kemudian untuk pentose fosfat pathway kita lihat 11 gen seperti yang tertera di sini. Untuk transporter ada 15 gen, kemudian untuk regulator ada 4 gen, dan dibandingkan dengan housekeeping ACT1 sebagai reference. Ini adalah hasil dari transkrip, analisa transkrip. Jadi pada gen-gen untuk stress response, jadi kita lihat dulu mana gen-gen stress response, kita lihat, kemudian kita lihat ekspresinya. Di sini ada yang meningkat ekspresinya pada lag phase, ada yang di sini tidak begitu meningkat, tapi di sini meningkat untuk gen MSN 4. Kemudian untuk gen untuk regulator membran dan membran transporter juga kita lihat di sini UR1 TPO3 ini sangat meningkat pada lag phase, kemudian ini meningkat lebih sedikit pada early log phase. Jadi berbeda untuk setiap tahapan ini. Kemudian untuk TPO1 juga ini. Jadi kalau yang hitam ini ekspresinya pada inhibitor yang lebih dibandingkan agak abu ya. Ini yang saya lingkari ini yang regulated. Jadi untuk ada yang untuk etanol production, ini untuk ADH 6. Ini yang terupregulated pada early log phase. Nah, untuk yang sentral metabolisme itu ada yang sebenarnya meningkat, itu adalah GDN2 yang dominan, GDN1, kemudian ini ALD6, kemudian ZWF1. Ini dua gen ini adalah yang ZWF1 ini adalah step pertama dari pentose fosfat pathway, kemudian ALD6 ini yang kedua, step kedua. Nah, ini kita bisa lihat semua kofaktor di-upregulated yang dikodekan oleh gen ZWF1, GDN1, dan ALD6. Kemudian gen-gen 3 ini TDH1, TDH2, dan ADL ini berfungsi untuk detoksifikasi di sentral metabolisme. Nah, ini yang penting di pentose fosfat pathway, yaitu gen ZWF1, kemudian ALD6. ALD6 ini adalah mengkodekan atau gen yang ada di sitosol, sedangkan yang ALD4 ini ada di mitokondria.
yang terupregulated itu ada yang di sitosol, stres di sitosol. Ini untuk stress respon ada 7 ya yang kita lihat. Yang terupregulated tadi SNQ2, TPO3, MS4. Yang sangat tinggi terupregulated itu TPO3. TPO3 ini adalah gen pada transmembran berguna untuk memompa inhibitor keluar sel untuk mekanisme ketahanan. Kemudian MSN4 itu merupakan berfungsi juga berhubungan dengan ABC transporter protein yang memproteksi mengeluarkan inhibitor dan mendetoksifikasi inhibitor chemical kompleks tadi. Kemudian MSN4 ini juga terupregulasi pada fase log phase. Di early log phase ini lebih tinggi yaitu sekitar 20,3 kali dari yang ada di media tanpa inhibitor. Gen-gen 3 ini berhubungan dalam membran yaitu YAP3, PDR11 dan PDR1 ini harusnya, dan MSN4 ini disebut kalau di pustaka itu crosstalk, jadi saling mempengaruhi untuk ketahanan membran pada sel yeast. Nah, ini adalah gen, ini kurang kelihatan ya, sebentar. Untuk regulator dan membran transporter. Bentar. Karena tertutup. Nah, ini untuk membran transporter tadi seperti saya utarakan juga ini TPO3 ini berperan aktif karena dia meningkat sebanyak 79 ya, 79 peningkatannya 79 kali dari apabila dia di treat dengan inhibitor. Kemudian ALD tadi AD6 yang berperan penting. Nah, ini adalah gen ACS1 atau asetil koasintetase 1 dan 2. Oh, ini terjadi kesalahan tulis di sini ya. Ini berperan terhadap proses dioksid growth tadi, di mana kalau ada deplesi dari glukos, dia bisa menggunakan asam asetat untuk pertumbuhannya. Jadi dengan adanya ini upregulated, dia bisa menggunakan asam asetat untuk sel survivalnya. Kemudian untuk produksi gen-gen produksi etanol yang terupregulated yaitu hanya PDC6. Oh, kebalik. PDC6 itu downregulated. Jadi karena downregulated, jadi hasil etanolnya juga menurun jika dibandingkan dengan media yang tidak ada inhibitor. Nah, ini untuk redokbalan ada 2 gen yang berpengaruh yaitu TDH2 dan TDH3. Ini dia tidak jadi tetap ekspresinya untuk memaintain redox balan di sel untuk ketahanannya dia terhadap inhibitor. Kemudian ada gen-gen ini okofaktor yaitu NADPH. Tadi yang saya utarakan 2 step pertama dan kedua yang masuk pentose fosfat tadi, ini adalah step penghasil kofaktor NADPH2. Ini di sini kelihatan kan, ini untuk ekspresi yang di media YNB, yang di sini adalah ekspresi di media yang YNB dengan inhibitor. Dia sangat meningkat dibanding dengan yang di sini. Nah, ini berfungsi untuk selain detoksifikasi, karena adanya kofaktor tersebut jadi dan juga ketahanannya terhadap stres inhibitor. Ini adalah detailnya. Jadi ini kita ambil yang di siklus pentose fosfat. Ini dari gen ZWF1 itu mengkode glukos 6 fosfat dihidrogenase yang mengubah glukos 6 fosfat menjadi
6 phosphogluconic acid. Nah, ini kan tadi ekspresinya meningkat, jadi enzimnya meningkat di sini. Karena dia meningkat, di sini ekspresinya juga meningkat ya, yang mengandung mengandung inhibitor dibanding yang tidak mengandung inhibitor. Kemudian dari reaksi ini dia menggunakan NADP kation diubah menjadi NADPH. Ini NADPH ini yang mengubah purpural menjadi purpural alkohol. Ini sama dengan gen GDN1 dan GDN2 mengubah 6PG menjadi RU5B. Tapi yang terupregulated untuk GDN ini hanya GDN1, sedang GDN2 tidak. Nah, kofaktor ini juga dikatakan bisa merupakan benteng pertahanan terhadap serangan reactive oxygen sequence, yaitu suatu senyawa yang nanti kalau berinteraksi atau berinteraksi dengan senyawa lain akan menghasilkan senyawa yang reaktif yang bisa merusak sel atau merusak membran sel. Ini data ini sebenarnya tidak termasuk dalam publikasi atau unpublished ya, tapi ini bisa menerangkan bahwa gen yang terupregulated yang lain kita gambarkan dalam suatu sel. Nah, ini gen-gen yang berperan dalam di membran sel seperti TPO1, YOR1, kemudian PDR6, PDR5 ini terupregulasi. Ini adalah histogramnya. Jadi yang ini di media yang tanpa inhibitor, ini adalah pada media yang mengandung inhibitor seperti itu. Ini juga yang mengandung inhibitor, dia terupregulasi. Ini gunanya untuk pertahanan dari membran sel. Dia bisa berperan untuk memompa inhibitor keluar sel. Kemudian ada gen-gen lain seperti MSN4, YAP1A, ini dalam ketahanan terhadap pH, kemudian RSB1 ini juga upregulated, ini mendorong siklus ke siklus RIM. Siklus RIM ini terjadi untuk adaptasi, mekanisme adaptasi terhadap asam-asam, ketahanan terhadap asam-asam lemah yang dihasilkan. Ini studi metabolomitnya ini hanya untuk mengkonfirmasi transkriptum tadi, transkrip tadi. Nah, ini terjadi penumpukan di sini E4P eritrosit 4 fosfat dan sedulose 7 fosfat di sini. Nah, ini penumpukan ini karena aktivitas dari gen TLK1 dan TKL1 dan TKL1. Nah, ini kalau penumpukan ini jadi siklusnya itu akan siklus masuk ke dalam sikimik pathway atau siklus sikimik ini yang akan menghasilkan senyawa-senyawa aromatik, kemudian menghasilkan protein untuk memanage metabolisme, aktivitas metabolisme pada kondisi stres. Ini dari pustaka yang kita lihat dan cocok di sini bahwa terjadi akumulasi ini, kemudian juga terjadi akumulasi pirufat. Nah, akumulasi pirufat ini juga merupakan mekanisme ketahanan terhadap tadi reaktif oksigen sequence tadi, membantu sel untuk bertahan dalam serangan senyawa-senyawa reaktif yang bisa membahayakan sel tersebut. Nah, sebagai kesimpulannya bahwa mekanisme ketahanan yeast itu ternyata adanya produksi dari kofaktor, di mana gen-gen yang produksi kofaktor seperti ALD6, WF1, GDN1 itu terupregulasi yang menghasilkan kofaktor, kemudian ini mekanismenya ini bisa digunakan untuk detoksifikasi purpural maupun 5-HMM tersebut. Kemudian adanya redobalan yang konstan pada sel yang dibuktikan dengan ekspresi TDH2 dan TDH3 yang konstan. Jadi antara
inhibitor jadi untuk memaintain redoxnya. Kemudian gen-gen yang untuk ketahanan membran, dia memompa sel untuk mengeluarkan inhibitor yang merusak sel tersebut, yaitu gen-gen yang berperan PDR1, PDR5, dan TPO3. Kemudian terjadi alterasi siklus, tadi ada akumulasi tadi, mendorong ke siklus ischemic pathway. Ini adalah mekanisme survival juga yang menghasilkan asam amino aromatik untuk sel survival. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf karena ini juga sudah agak lama penelitiannya. Tapi sepertinya masih relevan karena masih banyak studi-studi tentang transkriptomik dan metabolomik pada saat sekarang. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Eni untuk paparannya sangat komprehensif ya, tadi mengenai dinamika transkripsi itu dari bagaimana yeast sampai prosesnya bahkan gennya. Nah, apabila ada pertanyaan bagi para partisipan, persilakan untuk raise hand supaya dapat berinteraksi langsung dengan Ibu Eni Idarianti. Oke, sambil menunggu, ada satu pertanyaan dari Bapak Nurfianto Giat Pangindo. Iya, di kolom chat. Mungkin bisa saya bantu dengan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, ini pertanyaannya adalah dari Bapak Nurfianto Giat Pangindo. Yang pertama, apakah produksi yeast Saccharomyces cerevisiae di Indonesia sudah memenuhi kebutuhan industri terutama bioetanol? Bila belum, perlukah dibentuk industri untuk produksi massal yeast ini? Dan yang kedua, untuk meneliti yeast ini, alat apa yang digunakan pada analisis omicsnya, serta metode rekayasa genetik apa yang digunakan? Dan yang ketiga, untuk menguji yeast toleran terhadap cekaman inhibitor, bagaimana proses screeningnya dan media kulturnya? Terima kasih. Waktu dipersilahkan ya, Bu. Terima kasih Bu Rina. Akan coba saya jawab ya untuk Pak Nurfianto Giar Pangindung. Untuk yang nomor 1, apakah produksi yeast di Indonesia telah memenuhi kebutuhan industri, terutama bioetanol? Untuk sementara ini bioetanol saya kira hanya belum digunakan sebagai ini ya, baru diinisiasi ya untuk bioenergi itu. Tetapi untuk keperluan-keperluan industri seperti macam-macam ya kalau bioetanol itu. Tapi kebanyakan dari bioetanol yang diproduksi di Indonesia itu dengan menggunakan raw material kayaknya cassava ya kalau tidak salah, singkong. Sedangkan jagung kayaknya tidak, jarang karena jagung dia banyak digunakan untuk pakan, kebanyakan dengan menggunakan cassava. Sedangkan yang bioetanol dengan menggunakan raw material lignoselulosa biomasa itu tidak tahu apakah saya kurang juga ya, kurang gaul juga, tapi belum ada yang skala industri kalau tidak salah ya. Nanti kalau ada teman yang lebih tahu bisa menambahkan, jadi saya bisa tahu juga. Kemudian untuk meneliti yeast ini, alat apakah yang digunakan untuk analisis omik, transkriptomik ya. Kalau transkriptomik itu bisa menggunakan qPCR. Di genomik ada ya Mbak Rina ya, Iya, qPCR. Bu. Ada. Kemudian untuk yang metabolomik itu bisa menggunakan LC-MS juga, kalau tidak salah di biomaterial ada ya Mbak Iya. Rina. Ya karena saya juga ada di sebenarnya juga, Bu. ya saya adalah anggota baru yang ke BRIN ini, yang dulu adalah di Kementan. Kemudian alat yang lain adalah HPLC untuk mengukur tadi penggunaan sumber karbon, kemudian hasil etanol atau hasil side product tadi adalah yang sangat banyak digunakan itu HPLC biasanya.
Nah, itu sangat intensif sekali digunakan. Kemudian metode rekayasa genetik apa yang digunakan? Rekayasa genetik yang pernah saya lakukan saja ya, yaitu untuk kayak isolasi gen itu ya biasa saja sih, isolasi gen dengan PCR biasa, kemudian ini ya dibuktikan dulu apakah gennya benar, kemudian dipotong, dimasukkan ke organisme yang kita inginkan, kemudian diekspresikan ya, kemudian diekspresikan apakah terekspresi seperti itu ya, biasa sih sebenarnya seperti itu. Kalau yang sekarang metode yang lebih baru dengan genome editing ya, tapi saya belum pernah menggunakan genome editing. Teman-teman di rekayasa genetika banyak yang sudah menggunakan gene editing yang saya juga ingin belajar sebenarnya kepada kayaknya ada Mbak siapa dulu ya yang baru untuk genome editing di mikroba. Saya nanti pada suatu saat akan berguru kepada Mbak siapa Mbak Nisa apa Mbak siapa kalau nggak salah dulu. Nah, kalau yang pernah saya lakukan ya tadi biasa itu yang cloning, kemudian ekspresi, kemudian yang terakhir kemarin pakai genome shuffling. Saya pernah melakukan genome shuffling yaitu menggabungkan sifat antara yeast, candida, candida yang menggunakan silosa dengan Saccharomyces cerevisiae yang produksi etanolnya tinggi. Saya lakukan genome shuffling dan publikasinya sudah terbit tahun ini di jurnal apa ya lupa saya. Tahun ini terbit untuk yang genome shuffling itu rekayasa penggabungan dua sifat antara yeast. Saya kira yang metode yang terbaru ya genome editing tersebut, tapi saya belum pernah melakukan. Untuk yang ketiga, untuk menguji yeast toleran terhadap cekaman inhibitor, bagaimana proses screeningnya dan media kulturnya. Kalau yang saya lakukan waktu itu, jadi kita menggunakan hidrolisat dari Lignocellulose biomasa, kita hidrolisis waktu itu bisa menggunakan basa lemah atau asam lemah, kemudian hasil hidrolisat itu kita buat media dengan menggunakan agar. Nah, dari berbagai macam sumber mikroba saya waktu itu mencoba pada makanan-makanan terfermentasi itu kita isolasi dengan media yang mengandung inhibitor langsung dari biomasa hidrolisatnya, atau bisa juga menggunakan seperti saya tadi menggunakan sintetiknya, jadi bisa dibeli itu sintetik inhibitor yaitu furfural 5-hidroksi furfural, kemudian asam asetat dan lain-lain tadi. Kita lihat konsentrasi mana yang kira-kira mikroba tersebut bisa tumbuh. Dari studi literatur biasanya maksimum 25 milimolar furfural sih. Nah, itu untuk media, untuk isolasi. Jadi kemudian kita isolasi, kita tumbuhkan di situ dari sumber bakteri tadi, sumber mikroba tadi. Kemudian kita uji, kita ukur. Setelah itu kita masukkan pindah ke dalam kultur cair. Kita ukur apakah ada etanolnya tidak, gitu. Jadi untuk melihat apakah mikroba yang kita isolasi itu benar-benar mikroba penghasil etanol atau tidak, seperti itu sih Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Iya, terima kasih Ibu Eni Daryanti dan terima kasih kepada Bapak Nurfianto Giartanginum. Apakah sudah jelas? Semoga cukup jelas ya, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, ini karena temanya tentang bioenergi, bioetanol. Nah, kemungkinan peserta ada yang mau bekerja sama atau berkolaborasi ini dengan Ibu Eni Daryanti, silakan saling mengkontak. Kebetulan ada open call ya, call for joint collaboration dari Rumah Program Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur. Nah, ini bisa dimanfaatkan skema ini, silakan saling berkontak, semoga dihasilkan kolaborasi yang lebih baik. Baik, untuk karena waktu ya, Bu Eni, meskipun ini menarik, kami harus stop di sini. Terima kasih banyak untuk Bu Eni
Dan sekarang saya akan beralih pada narasumber yang Terima kasih kedua. Mbak